السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang tiga manusia menjadi rusak. Tiga kelompok manusia ini menjadi rusak gara-gara apa? Gara-gara para ulama mendekati penguasa. Tentu niatnya buruk. Kalau niatnya baik, ya terjadilah seperti Harun Ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz. Niatnya buruk. Ulama ini sudah terkena talbis, sudah terkena tipuan iblis. Maka jadilah tiga kelompok manusia ini menjadi rusak, kata beliau. Yang pertama, penguasanya ini. Karena si ulamanya ini bermudahan. Dia tidak berani mengatakan ini bid'ah. Dia tidak berani mengatakan ini syirik. Ini kita bahas ulama yang faham ya. Kalau ulama yang nggak faham, ya bukan pembahasan ini. Sudah hancur-hancuran. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Ini kita bahas ulama yang faham, ulama ahlu sunnah. Dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dia tahu. Tapi dia bermudahana. Dia tidak mau mengambil risiko. Dia tidak mau diusir dari istana, istilahnya. Dia ingin menempel dengan penguasa itu. Sementara penguasa itu penuh dengan syirik dan bid'ah. Dan si ulama ini, si pelajar ini, si kiai ini, si ustadz ini tidak berkeinginan untuk memperbaiki. Karena niatnya memang sesuatu, niatnya memang dunia. Dan ini terjadi. Maka karena dia berilmu, maka si penguasanya husnuzon. Kalau yang kita lakukan ini salah, mosok beliau diam saja. Kalau yang kita lakukan selama ini keliru, bid'ah, mosok beliau nggak ngomong, mosok beliau nggak ngelarang kita. Dia husnuzon kepada si alimnya ini, rusaklah dia. Tetaplah dia berada dalam syubhat, padahal dekat dengan seorang alim. Kerusakan kedua terjadi pada diri orang-orang awam, para rakyat, orang-orang awam yang menyaksikan ini. Ya. La ba'sa bihadzal amir. Berarti penguasa kita ini berada dalam keadaan baik-baik saja, tidak syirik, tidak bid'ah, tidak syubhat. Buktinya ulama fulan di majah. Semuanya pada husnudon sama ulama ini. Malah ulama ini tidak menempatkan diri pada tempatnya. Tidak beramar ma'ruf, tidak nahi mungkar, tidak menggigit sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak sekalipun pahit. Jadilah rusak.
Kerusakan ketiga, ya dia sendiri, si ulama itu sendiri menjadi rusak. Ya. Kemudian wa yankashifu hadha at-talbisu bi annahu law dakhala ghayruhu yashfa'u lima a'jabahu dhalik. Ketahuan rusaknya ulama ini kalau apa? Ketahuan bahwa itu talbis iblis, ketahuan kalau apa? Kalau yang dekat dengan penguasa itu siapa kemarin? Bukan dia. Bukan dia. Dia kebetulan tidak dekat dengan penguasa. Yang dekat si fulan. Mungkin teman dia, mungkin kenalan dia, atau entah siapa. Yang jelas bukan dia. Baru dia berkata jujur. Ya. Wa rubbama qadaha fi dzalika asy-syakhs. Bahkan mencela si fulan itu. Kenapa dia dekat-dekat dengan penguasa? Dekat penguasa itu bahaya, begini. Begitu orang lain aja dia bisa ngomong. Ya, ini musibah yang sedang kita saksikan hari ini. Sekali lagi, seolah beliau hidup di zaman ini. Padahal beliau menulis kitab ini kira-kira 800 tahun yang lalu. 800 atau 900 tahun yang lalu beliau menulis kitab ini. Inilah para ulama, karena patokannya Al-Quran dan Sunnah nggak mungkin meleset. Bahkan betapa banyak di hari itu belum terlihat. Bahkan sebagian orang mencaci maki, mirip-mirip Syekh Utsaimin, dicaci maki, dikatakan kuper, dikatakan tidak mau menerima kenyataan dan seterusnya. Ketika pertama kali sampai berita kepada beliau oleh murid-muridnya bahwa 3 orang Amerika sudah sampai ke bulan 1969 atau 68 ya, langsung beliau tolak. Aku nggak percaya, aku nggak percaya ya. Hari itu ya mungkin ya karena media kan luar biasa. Hari itu media sudah luar biasa, sudah dikuasai mereka. Dicaci maki beliau, dijelek-jelekkan ya. 25 atau 30 tahun berikutnya baru terbongkar kebohongan itu. Sampai hari ini mudah sekali untuk menunjukkan kebohongan mereka. Kalau betul sudah sampai ke sana, sesuatu itu dikatakan sukses, biasanya disusul dengan percobaan berikutnya begitu kan? Kalau dulu mungkin seminggu baru sampai bulan, lama-lama 3 hari, lama-lama 2 hari, kan begitu, teknologi kan begitu, iya kan? Ya mungkin bisa sarapan di bumi, makan siang di bulan, gitu kan? Makin lama kan begitu. Tapi nggak ada kabar tuh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat nggak ada kabar. Cuman sekali doang. Ya. Itu yang mudah saja. Yang lebih dahsyat banyak sekali. Ya. Inilah ulama kita yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kadang dicaci, dimaki, dihujat di hari itu ketika mereka berbicara tentang kebenaran. 50 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, baru orang-orang awam itu tahu. Maka dikatakan fitnah ketika datang, tidak ada yang tahu kalau itu fitnah kecuali orang alim. Sedangkan orang awam tahu kalau itu fitnah kalau sudah hancur-hancuran. Ya kan? Antum dengar tahun 98, tahun ya 98, 99, siapa yang mengatakan udah dia
Udah nggak usah demo, udah sabarlah, beliau tidak usah dilengsarkan. Ya. Sayup-sayup sekali. Ya. Karena memang sedikit Ustaz salaf hari itu berani teriak kencang, habis dicaci maki. Iya kan? Tahun 2004, 2005, bahkan sampai 2010 baru tahu. Baru mereka sadar. Orang-orang awam baru tahu fitnah itu, ternyata itu fitnah, ternyata itu keburukan ketika sudah hancur-hancuran. Ini lebih dahsyat lagi saudara-saudara kita di Syria, saudara-saudara kita di Afghan, saudara-saudara kita di Mesir, di Libya, lebih dahsyat lagi. Mereka sekarang sedang meratapi nasib. Ya, waktu itu Syekh Fauzan dan lain-lain sudah bicara. Hari ini mereka sepakat menggulingkan Qaddafi. Setelah terguling, mereka akan berebut sendiri, tidak akan sepakat siapa penggantinya, dan akan berebut dan akan berperang. Itu ucapan beliau waktu Qaddafi belum dibunuh, ucapan beliau waktu Husni Mubarak belum dilengsarkan, dan seterusnya. Tentu dicaci maki oleh kaum Hizbiyin, Harakiyin. Ulama apa ini? Nggak ada amar ma'ruf, nggak ada nahi mungkar. Masuk pasif saja, diam saja, dipimpin oleh pemimpin sedolim ini. Baru sekarang mereka tahu. Mereka meratapi nasib. Mereka baru tahu kebaikan-kebaikan Qaddafi setelah Qaddafi dibunuh. Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Sama hari ini mereka baru tahu kebaikan-kebaikan Pak Harto setelah beliau dilengsarkan beberapa tahun, baru tahu oh ternyata begini. Enak beliau juga ya, preman-preman dibunuh-bunuhin kan jadi aman. Enak juga ya, waktu itu pada teriak melanggar HAM, begini begitu kejam, dan begitulah seterusnya. Fitnah itu diketahui ketika datang oleh siapa? Oleh ahli ilmu. Akan diketahui oleh orang-orang jahil setelah fitnah itu porak-poranda, ketika sudah hancur-hancuran. Ya. Siapa yang paling berilmu? Tentu Nabi SAW. Maka gigitlah sunnah Nabi dengan gigi geraham. Niscaya kita akan tahu bahwa oh ini fitnah, oh ini fitnah, oh ini fitnah. Coba kalau Imam Ahmad ngikutin orang-orang jahil, ya kan? Sebagian orang-orang jahil menyarankan kepada Imam Ahmad untuk apa? Untuk melawan. Kalau beliau melawan, saya kira sedikit sekali yang membela Khalifah Al-Ma'mun. Mungkin seluruh kaum muslimin di belakang Imam Ahmad kalau beliau mau melawan. Kemungkinan menang besar sekali. Tapi kan sesama muslim, bunuh-bunuhan sesama muslim, banjir darah pasti. Beliau tidak mau. Mending beliau sabar, dipenjara, disiksa, dicaci, dimaki, beliau sabar karena ini fitnah. Allah berikan kebaikan karena beliau berilmu, dan hari itu kaum muslimin siqah dengan beliau. Bahkan detik-detik terakhir, detik-detik penentuan, ketika beliau dihadapkan kepada kaum muslimin dan penguasa itu berharap Imam Ahmad seperti Yahya bin Ma'in, seperti Ali bin Madini, seperti ulama-ulama yang lain mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, walaupun dengan mulutnya, tidak dengan hatinya. Dan kaum muslimin hari itu sudah membawa alat tulis. Apapun yang diucapkan oleh Imam Ahmad akan ditulis. Seandainya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ditulis. Dan mereka siqah dengan Imam Ahmad. Tidak ada keraguan sedikit pun bagi mereka terhadap Imam Ahmad. Beliau tidak mau
orang-orang awam jadi korban. Ya. Walaupun Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in dan lain-lain mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka masih maju mundur, dan mereka insya Allah tahu ini cuma mulutnya saja. Karena luar biasa kok kejaman para aparat hari itu, menangkap, memenjarakan, menyiksa siapapun yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Nah, Khalifah Al-Ma'mun sudah terkena syubhat falasifah ahlul kalam mu'tazilah. Nah, demi menyelamatkan akidah kaum muslimin awam ini, beliau tetap dalam pendirian bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan kembali beliau dipenjara lagi, disiksa lagi. Dan atas kesabaran beliau, Allah berikan kebaikan kepada beliau dan kaum muslimin. Allah matikan Khalifah Al-Ma'mun, walaupun penggantinya masih mengikuti ayahnya, tapi pengganti berikutnya sampai Al-Mutawakkil berubah ya. Hanya 3 atau 4 khalifah yang terkena syubhat falasifah, 3 saya kira ya. Khalifah berikutnya Al-Mutawakkil kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah, maka beliau dikeluarkan, dimuliakan dan seterusnya, dan selamatlah akidah kaum muslimin. Ya, inilah fitnah. Wa min talbisi iblis alaihi fi akhdhi amwalihim. Salah satu tipuan iblis berikutnya adalah membolehkan para ulama ini mengambil harta penguasa dengan mengatakan laka fiha haq, itu hak engkau. Engkau memberikan ilmu, engkau memberikan nasihat, wajar kalau engkau mendapatkan sesuatu. Ya. Padahal yang dilakukan para ulama ini tidak seperti pengajar TPA, pengajar kutab. Kalau pengajar kutab, iya, dia ajarkan bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran dari pagi sampai sore, setiap hari, atau Senin sampai Jumat, atau sampai Sabtu misalnya. Tentu dia kehilangan waktu untuk mencari nafkah, berdagang. Wajarkah dia dapat upah? Wajar sekali. Wajar sekali. Ya. Adapun di sini kan tidak seperti itu. Masa dia duduk di hadapan penguasa dari pagi sampai sore, kan tidak mungkin. Dan bukan mengajarkan ilmu kan, hanya tidak mengajarkan seperti bacaan Al-Quran itu kan. Mungkin cuma fatwa, nggak mungkin. Ya mungkin seminggu sekali sudah cukup, ya kan? Atau mungkin sebulan 2 kali, sebulan sekali sudah cukup. Bagaimana? Harus ada hak, ya. Sementara dia masih bisa berdagang, masih bisa berusaha, sebagaimana Syahalbani, ya, di sela-sela kesibukannya belajar ilmu, mengajar ilmu, sempatkan waktu 3 jam, 2 jam untuk preparasi jam ke ma'isyah beliau. Ya. Sebelum buku-buku beliau terjual dan laris, dan itu menghasilkan, dan itu halal insya Allah. Ya. Yang paling berhak terhadap uang pembelian sebuah buku adalah penulis apa penerbit? Penerbit apa penulis? Penulis. Penerbit kan cuma bantu saja. Yang paling berhak adalah penulis. Dan itu boleh. Dan itu dilakukan sejak zaman dahulu. Antum masih ingat ketika Ibnu Hajar selesai menulis kitab Fathul Bari, 16 atau 17 tahun kira-kira, diapakan? Dibeli oleh khalifah, dibeli dengan harga yang mahal. Dan orang-orang dulu luar biasa menghargai ilmu, bukan cuman sikap tetapi juga harta. Barangkali antum pernah dengar bagaimana Umar menggaji para guru. Guru tentu guru agama, ya kan?
pada anak-anak, mengajarkan bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran, tata cara sholat sesuai sunnah Nabi, tauhid, akidah, ya. Tidak main-main. Wa ma'lumun annaha in kanat min haram lam yahilla lahu minha syai'. Seandainya ternyata harta penguasa itu didapat dari hal yang haram, ya otomatis harta itu harta haram, ya kan? Berapa banyak penguasa mengambil harta yang haram? Di antaranya, atau yang paling besar yang kita saksikan hari ini adalah mengambil harta kaum muslimin di luar zakat. Halalkah bagi penguasa mengambil harta kaum muslimin, ya? Kalau kaum kafirin bebas. Ada maks, ada qarar, ya, ada jizyah. Intinya pajak lah. Maka tidak ditarik zakatnya, tapi pajak. Berapa persen? Terserah pemimpin. Mau 5%, 10%, 20%, 50%, mungkin 60%, 70%, terserah. Ya. Bahkan waktu itu banyak yang terpaksa masuk Islam. Karena masuk Islam enak, cuma 2,5%. Kalau nggak masuk Islam, 50%, 60%. Udahlah, masuk Islam aja. Orang-orang awam. Begitu masuk Islam tentu didakwai, ditarbiyah, dia duduk di majelis ilmu, dia duduk di khutbah Jum'ah, mendengarkan khutbah Jum'ah. Nah, hidayah datang, akhirnya mantap dalam keislamannya dan seterusnya, ya. Nah, adapun kaum muslimin tidak boleh diambil hartanya kecuali 2,5%. Dan 2,5% itu dari mana? Jelas. Kalau nggak ternak pun kan cuma 3. Nggak ada ternak ayam, ternak bebek, ternak ini, ternak itu. Cuman kambing, sapi, unta. Kambing dengan berbagai macam jenisnya, sapi dengan berbagai macam jenisnya. Syekhul Islam mengatakan termasuk kerbau, dan unta dengan berbagai macam jenisnya. Adakah ternak di luar itu? Tidak ada. Kemudian hasil bumi, kemudian emas, kemudian perak, ya, sudah dibatasi untuk yang 2,5%. Bagaimana di luar itu? Masih bolehkah diambil? Nggak boleh. Kalau diambil juga haram. Berdosa bagi si penguasa itu. Karena penguasa hanya berhak mengambil harta kaum muslimin 2,5%. Ya, di luar itu berarti zalim, kecuali keadaan memaksa. Itu pun lebih kepada sukarela. Sebagaimana Nabi ketika hendak berangkat dalam perang Tabuk tentu butuh dana yang besar, maka beliau perintahkan para sahabat untuk menyerahkan hartanya. Ada yang sedikit sesuai dengan kemampuan, ada yang banyak, ada bahkan yang separuh hartanya, Utsman dan Umar, bahkan ada yang seluruh hartanya, yaitu Abu Bakar. Ini kan tidak memaksa. Dan dalam keadaan tertentu, bukan setiap hari diambili. Ya. Kita saksikan karena haram, maka tidak ada keberkahan. Seandainya itu halal, insya Allah luar biasa keberkahannya itu. Wa in kanat min syubhatin, seandainya itu syubhat, bukan haram, fatarkuha aula, maka lebih baik ditinggalkan. Yang meragukan itu ditinggalkan, ya. Kalau aku nggak khawatir ini kurma zakat, aku makan.
Akhirnya beliau nggak jadi makan. Padahal kurma itu pasti kurma zakat apa belum tentu? Belum tentu. Belum tentu, berarti beliau mengambil langkah aman kan? Kurma itu bisa kurma zakat, bisa bukan kurma zakat. Kalau bukan kurma zakat, halal beliau makan. Kurma zakat haram. Berada di tengah-tengah, maka beliau tinggalkan. Begitulah ketika sebuah harta kok meragukan, ini halal apa haram, kita tinggalkan. Urusan dunia lah. Boleh apa enggak ya kerja begini, dia ragu, lebih baik ditinggalkan. Halal apa tidak ya menerima pemberian ini, dia ragu, tinggalkan. Gitu. Nah, berbeda dengan masalah ibadah. Ketika kita ragu, justru kita tidak melakukan ibadah itu. Ya. Jadi ketika kita sholat, ketika kita zikir, ketika kita baca sholawat, kita harus mantap, yakin telah datang ilmu kepada kita bahwa hadis ini sahih, bahwa ini betul-betul sunnah. Minimal kita dapat ilmu dari orang yang kita siqah. Walaupun kita tidak melihat langsung di Sahih Bukhari, tidak melihat langsung di Sahih Muslim, tidak melihat langsung di Sunan Abu Dawud, kita siqah dengan seseorang yang kita siqahi, cukup. Ya. Artinya kita tidak taklid buta. Ya. Ada orang-orang melakukan ini, ya udah ikut. Mayoritas seperti ini, ya udah ikut. Itu yang terjadi di umumnya kaum muslimin hari ini. Wa in kanat min mubahin, seandainya harta penguasa itu mubah, artinya halal, jaza lahul afdhu bimiqdari makanihi minad-din. Boleh mengambil sekedarnya. La ala wajhi infaqihi fi iqamati ru'una, bukan suka-suka dia. Mentang-mentang halal maka diambil sebanyak-banyaknya. Tidak seperti itu. Karena dia bukan pedagang. Dia bukan pebisnis. Kalau dia pedagang, pebisnis, pengusaha, ya sebanyak-banyaknya. Bikin lagi, bikin cabang lagi, bikin cabang lagi. Apakah seperti ini pasti dia cinta dunia, lupa akhirat? Belum tentu. Nah, Utsman bagaimana? Abdurrahman bin Auf bagaimana? Nabi Sulaiman bagaimana? Abu Hanifah bagaimana? Kan luar biasa kekayaannya. Apa kita bilang mereka-mereka ini tidak zuhud, tamak terhadap dunia? Tidak. Karena hasil dari apa yang mereka usahakan diinfakkan di jalan Allah. Maka antum semangat untuk buka cabang lagi, buka cabang lagi, bukan cabang lagi, dengan satu tujuan supaya masjid ini cepat selesai misalnya. Tentu ini tidak tercela, bahkan terpuji. Lebih terpuji daripada antum ya udahlah cukup segini aja. Berarti antum nggak bisa ikut bantu bangun masjid, bangun pesantren. Lebih bagus yang tadi, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, semangat dengan satu tujuan, supaya rumah anak yatim ini segera jadi, supaya anak-anak yatim ini tidak nunggu pemberian dari luar, kasihan nunggu-nunggu ya. Terus saya punya duit, insya Allah beres dalam hati ya, nggak usah dibicarakan di depan manusia. Lalu betul serius mencari duit, ini mulia ya. Jadi kita jangan suudzon pada orang yang giat dalam usaha, pasti dia rakus terhadap dunia, tamak terhadap dunia. Belum tentu. Dan kita melihat beberapa contoh, sebagian saudara-saudara kita yang usahanya luar biasa, kemudian infaknya luar biasa, bangun masjid di mana-mana, memberangkatkan sebagian kaum muslimin untuk umroh haji, kan itu bagus kan? Ya. Dibuktikan bahwa dia mencari uang untuk diinfakkan di jalan Allah. Wa rubbama iktada al-awwam bi dhahiri fi'lihi
Kadang-kadang orang awam mengikuti zahir perbuatannya, namanya orang awam. Oh, beliau begitu ya. Oh, beliau begitu ya. Fastabahu ma la yustabahu. Maka akhirnya mereka membolehkan apa yang sebetulnya tidak boleh. Jatuhnya ke syubhat ya. Tapi apa yang terjadi hari ini lebih dahsyat dari ini. Ya. Dan luar biasa, subhat hari ini luar biasa, tentu lebih besar dari subhat di zaman beliau 800 tahun yang lalu. Waqad labbasa iblisu ala qaumin minal ulama. Kemudian iblis menipu lagi, menipu sekelompok ulama yanqati'una 'ani sultan, yang dia tidak mau dekat dengan penguasa. Oh. Jangan dikira kalau tidak dekat dengan penguasa kemudian iblis tidak menipu. Enggak. Sono ditipu, sini ditipu. Tipuannya beda. Inilah iblis. Betul-betul laknatullah. Kerjaannya cuma menipu kaum muslimin, menipu manusia. Ya. Nah, bagaimana iblis menipu ulama-ulama yang jauh dari penguasa? Kalau kita tidak dekat dengan penguasa, jangan dikira berarti kita tidak tertipu oleh iblis nanti dulu. Selagi kita belum mati, tidak boleh kita merasa aman dari tipuan iblis. Namanya juga iblis. Terus menipu manusia sampai kita mati. Jangan pernah merasa selamat, jangan pernah merasa aman. Iqbalan ala ta'abbudi wad din, dia menghabiskan waktunya untuk ibadah, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Salat sunat tidak ada yang tertinggal, puasa sunat tidak ada yang tertinggal, jauh dari hiruk pikuk istana, jauh dari penguasa. Dia menyendiri di satu tempat dan lama-lama orang tahu. Fayuzayyinu lahum ghibata man yadkhulu ala sultan. Nah, mulai iblis menipu si ahli ibadah, ahli ilmu yang jauh dari sultan ini. Apa? Jangan biarkan si fulan tidak dibahas. Mulailah membahas si fulan. Apa? Ghibah. Ghibah, menyebut nama. Menyebut nama. Kalau tadi dari awal sampai akhir kan tidak ada sebutan nama. Betul-betul ilmu yang beliau ajarkan. Nah, ada si fulan ulama ini ahli ibadah, jauh dari hiruk pikuk dunia, betul-betul dia cukup dengan makan minum seadanya, mungkin bahkan setiap hari puasa Daud, atau mungkin sebagiannya terkena syubhat setiap hari puasa, dan jelas itu haram. Maka iblis menipu dia. Untuk apa? Untuk membicarakan ulama A, ulama B, ulama C, ulama D yang dekat dengan sultan, disebut namanya. Ya, apa jadinya? Ghibah. Ghibah. Fayajma'u lahum afatain, maka muncul dua keburukan dari ulama yang jauh dari hiruk pikuk dunia ini, yang menghabiskan waktu untuk ibadah dekat dengan Allah, barangkali semua ibadah sunat dia lakukan. Muncul dua keburukan. Apa yang pertama? Ghibah tadi, ghibatan nas, menggibah orang-orang yang dekat dengan penguasa. Satu lagi, ujub, memuji diri sendiri. Dia tampakkan kepada manusia, ini saya, ya, inilah aku, ya. Dengan bahasa yang terang-terangan, dengan bahasa yang sembunyi. Inilah tipuan iblis. Maka Nabi mengajarkan
mencontohkan saat beliau ingin menceritakan bahwa beliau pernah disakiti dalam perang Uhud itu. Berdarah beliau, lalu darah itu mengalir membasahi wajah beliau, lalu beliau usap wajah beliau dengan mengatakan, dengan berdoa kepada Allah, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka umatku ini, mereka tidak tahu. Ini kan luar biasa ya. Disakiti, dibikin luka, berdarah, bukannya mendoakan celaka, malah memohonkan ampun. Luar biasa. Apa kata beliau? Apa kata beliau? Yahki nabiyan minal anbiya. Dulu ada seorang nabi yang begitu tuh. Cerita kepada para sahabat. Dulu ada seorang nabi yang begitu tuh. Mulia, luar biasa, disakiti oleh umatnya, bukannya mendoakan laknat, azab. Tidak seperti Nabi Nuh, tidak seperti Nabi Lut, dihabisi kaumnya kan. Nabi Hud habis, umatnya Nabi Lut habis, umatnya Nabi Hud habis, umatnya Nabi Saleh dihabis atas doa para nabi, para rasul, dan mereka berhak terhadap doa itu, nggak salah. Tapi ini ada nabi disakiti, dibikin berdarah, justru mendoakan ampun untuk yang membuat nabi itu berdarah. Ada dulu nabi seperti itu, kata beliau. Padahal nabi tersebut adalah beliau sendiri. Nabi tersebut adalah beliau sendiri. Dan beliau bisa menceritakan ini tanpa menyebut nama. Beda ketika beliau mengatakan, akulah yang berhak membuka gerbang surga. Enggak mungkin beliau tidak menyebut nama. Ini kan ilmu ya, dan itu nanti kan di akhirat. Ini pelajaran bagi kita semua. Kalau ingin menampakkan kehebatan dirinya, kelebihan dirinya, ya sebut saja. Ada seseorang, ada hamba Allah, tidak perlu menampakkan diri kita. Dan ini harus belajar ya, dan ini harus dibiasakan. Sebab kalau tidak, ya maunya kita akan menyebut diri kita, disebutkan yang baik-baik tentang diri kita. Muncul dua keburukan ya. Ghibah dan ujub, memuji dirinya sendiri. Wa fil jumlati fad-dukhulu 'ala as-salatini khatarun 'azim. Dengan demikian bahwa masuk, mendekat penguasa adalah bahaya besar ya. Para a'immah dulu tidak pernah kecuali diundang, kecuali dipersilahkan, itu pun dengan berat hati. Li'anna niyyata qad tahsulu fi awwalid dukhul. Kadang-kadang di hari pertama dia ketemu penguasa, niatnya baik. Mudah-mudahan saya bisa memberi masukan. Mudah-mudahan beliau bisa berubah dengan perantara saya, amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan. Nah, awalnya baik. Dan itu banyak terjadi. Anak-anak yang baru lulus TAN itu, ya, luar biasa. Sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun. Ya, 5 tahun, 6 tahun udah beda. 10 tahun, 15 tahun udah beda lagi. Ya. Baru lulus luar biasa. Ya, ada di sini, ini pelajaran besar bagi kita. Iblis lebih lihai dari kita. Summa tataghayyaru bi ikramihim wa in'amihim. Habis itu berubah. Karena dia dimuliakan,
diberi ini, diberi itu, mulai berubah. Au bitama'i fihim, sebagian mereka justru akhirnya menginginkan itu. Wala yatamasaku an mudahanatihim, lalu bermudahanah dia. Nggak enak kalau saya terus terang, nggak enak kalau saya bilang bid'ah, nggak enak kalau saya bilang syirik, nanti begini, nanti begini. Wa tarkil inkari alaihim, akhirnya tidak nahi mungkar lagi. Kalau amar ma'ruf barangkali ya, Pak kita sholat, ayo Pak kita puasa, ini ada besok ada puasa sunat nih, mungkin nggak berisiko. Yang nahi mungkar yang berisiko, jangan Pak itu bid'ah, jangan Pak itu syirik, jangan Pak itu dosa, ini yang lebih berat. Wallahu. Iya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.